Hai, ketemu lagi dengan saya Furidal Sisyagian. Kali ini kita akan membahas materi yaitu Roh Kudus membaharui gereja. Yang pertama yang kita bahas adalah bahwa gereja sebagai komunitas baru. Di dalam Kisah Para Rasul 2 diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus, di mana di awal mula-mula murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang dihukum salib berarti mereka tidak diterima oleh Allah maupun manusia atau dunia. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mengatakan bahwa di saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat, turunlah bunyi tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah. Dan setiap rumah dihinggapi lidah api di atas kepala mereka. Setelah itu, murid-murid Tuhan Yesus keluar dari rumah itu dan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang telah datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah Yahudi. Disinilah murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus yang sangat luar biasa, sehingga murid-murid Tuhan Yesus tidak takut lagi akan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang karena mereka percaya bahwa kuasa di atas segala-galanya hanya ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Taurat yang ditulis di dalam hati. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimateraikan Allah di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat." Yang ketiga, Roh Kudus sebagai agen pembaharuan gereja. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbaharui, sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Ketika banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, bahkan juga orang-orang yang berasal dari latar belakang non-Yahudi, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus. Karena pembaharuan yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam gereja Tuhan, hanya bisa terjadi dengan benar apabila hal itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang tetap tinggal di dalam gereja dan menuntun jalan hidupnya. Selanjutnya, komunitas yang inklusif. Inklusif adalah gereja yang terbuka, di mana tidak membeda-bedakan orang. Yang pertama kita bahas adalah kehadiran orang-orang Helenis. Helenis yaitu orang-orang yang berbahasa Yunani dan kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi. Artinya, gereja mula-mula sudah menerima segala bahasa, bukan hanya bahasa Yahudi saja. Selanjutnya, keterbukaan terhadap perempuan. Keterbukaan yang terjadi di gereja ternyata tidak terbatas pada kehadiran bangsa-bangsa lain, melainkan kehadiran kaum perempuan dalam kegiatan dan bahkan kepemimpinan gereja. Padahal selama ini kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai peran dalam kegiatan peribadatan di gereja yang ada di Yahudi. Contohnya seperti perempuan yang berperanan besar dalam pelayanan Paulus, yaitu Lydia. Selanjutnya, dalam 1 Korintus ayat 18 kita juga menemukan seorang tokoh perempuan lainnya, yaitu Priscilla, istri dari Aquila. Aquila dan Priscilla tampaknya aktif menjadi misionaris. Selanjutnya, dalam surat Roma disebutkan nama seorang tokoh perempuan lainnya, yaitu Eunias. Nama ini disebut bersama-sama dengan Andronikus. Mereka berdua ternyata pernah dipenjara bersama-sama dengan Paulus karena pelayanan mereka. Selanjutnya yang kita bahas adalah keterbukaan kepada kaum marginal. Kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contohnya, Filipus membaptis seorang sida-sida dari Ethiopia yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Sida-sida ini adalah seorang yang tergolong orang yang takut akan Allah, yaitu sebutan untuk mereka yang tidak bisa atau belum bisa sepenuhnya menjadi Yahudi karena belum dapat menjalankan semua perintah agama itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah sida-sida dan ritual Yahudi.
Zaman dahulu, yang bisa masuk Kristen itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan menjalankan ritual Yahudi. Seperti contoh, memiliki cacat tubuh dilarang mendekat ke kemah suci atau belakang bait suci. Sama seperti halnya kurban yang dipersembahkan di kemah suci, tidak boleh kurban yang cacat, buta, dan yang lainnya. Tetapi ternyata setelah dicek lagi ke belakang, bahwa Jack Rogers, bekas ketua sinode gereja yang ada di Amerika Serikat, menyatakan bahwa kenyataan orang pertama yang masuk Kristen dari kalangan bukan Yahudi. Artinya, kita harus bersikap inklusif dan menyambut orang lain. Selanjutnya yang kita bahas adalah eksklusif berbanding dengan inklusif, di mana eksklusif itu adalah ketertutupan, inklusif itu adalah keterbukaan. Selanjutnya adalah sikap Tuhan Yesus. Yesus lebih mencerminkan keterbukaan Allah, seperti menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Contoh yang selanjutnya seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, hal ini dianggap najis, tetapi Tuhan Yesus menghampirinya dan menyembuhkannya. Contoh selanjutnya, kedekatan Yesus terhadap perempuan Samaria dan perempuan Kanaan, di mana kedua-duanya bukan orang Yahudi. Selanjutnya yang kita bahas adalah gereja yang terus-menerus diperbaharui. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena gereja harus terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakatnya. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi rema dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.